This is of the Iranian regime, whether in Yemen through the Houthis, whether in Hezbollah in Yemen, in Lebanon, and also before when they were supporting the butcher Bashar al-Assad, etc., and all the other militias in Iraq. So the Iranian regime hasn't been shy on telling the people that we are there to export our revolution, and it's actually in their constitution. So the idea of the United States to go to war against the Iranian regime, to be honest, it's sensible. Specifically because we are speaking of a country that does not have a nuclear weapon as of yet. So imagine the Iranian practices and behavior and how it will actually become more dangerous than ever if they acquire the nuclear bomb. So that's why I would say, yes, the Saudis have been reluctant on supporting the launch of this war, but at the same time, it's very understandable that the Iranian regime didn't allow political dialogue to become fruitful. And the Iranians have been always priding themselves on using time for their advantage. So that's why all the political talks and discussions that happened between the United States with Iran, whether in Oman or in Switzerland or Vienna, etc., were not successful. Saudi sudah memberikan penekanan bahwa biang kerok kerusakan, biang kerok ketidakstabilan dunia, biang kerok ketidakstabilan perdamaian di dunia adalah di tangan mereka. Musuh Iran sebenarnya itu bukan Israel. Ya, yang memusuhi, karena Israel itu tidak memusuhi Iran. Iran memusuhi Israel. Justru yang paling potensi untuk menyerang negara Iran itu adalah Arab Saudi. Ya, karena dominansi di Teluk, ya. Dominasi Teluk. Maka Arab Saudi lah yang paling mungkin untuk bisa menyerang Iran, bukan Israel. Dan yang paling dekat, yang paling mungkin, dan Arab Saudi udah beli pesawat MiG dari Amerika. Ya, wah gila nih saudara. Arab Saudi udah, kalau perang ya di kawasan Teluk, maka penguasanya Arab Saudi sekarang. Ya karena Arab Saudi beli ya, kemarin berapa, beli 5 atau berapa itu ya, sudah siap. Jadi kalau perang beneran, Iran kalah pasti. Nah buat Arab Saudi, menaklukkan Iran itu seperti membalikan telapak tangan sekarang. Ya, salam sobat terkasih, selamat berjumpa kembali teman-temanku sekalian. Bapak Ibu telah melihat cuplikan video di depan di mana media mainstream kita sedang lagi bahagianya memberitakan bahwa katanya Iran, Teheran sedang menyatukan suara dengan Arab Saudi dan juga Turki untuk memerangi Israel. Entah ini fakta atau lagi-lagi media mainstream kita sedang menghibur diri, karena baru saja beberapa hari lalu negara-negara Teluk seperti Arab Saudi sedang melakukan perlawanan atau penyerangan ke Teheran dan Iran. Lalu baru saja saya melihat tiba-tiba ada lagi berita yang berbanding terbalik. Lalu seperti apa peranan dari Amerika Serikat? Mari saja kita untuk menyimak sampai akhir fakta yang akan mencerdaskan bagi kita semua. Berikut video selengkapnya. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Amerika akan mengirimkan ribuan pasukan khusus ke Iran untuk menerobos bunker pertahanan nuklir Iran. Wow. Luar biasa. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini akan menghancurkan nuklir Iran? Kemudian di sisi lain, ya, pendukung Iran mengatakan Iran itu nggak punya nuklir. Ya, Iran itu ya hanya menggunakan nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, untuk listrik aja. Tapi pada faktanya, pada datanya, menurut PBB dan menurut penelitian, Iran itu punya nuklir, dan nuklir itu disimpan di gunung, guys. Wow, luar biasa. Nah, anehnya lagi, ternyata ketika pasukan Amerika melakukan penyelamatan beberapa bulan yang lalu di Iran, ya, dulu viral tuh ya, ada pilot Amerika yang terjatuh di Iran diselamatkan. Tapi sebenarnya di balik ini semua ada berita yang mengatakan sebenarnya Amerika itu ya tujuannya itu sebenarnya untuk merebut
nuklir Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Berita dari mana yang saya maksud? Apa datanya? Sumbernya dari mana? Ya, jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah, terutama penyembah Ayatollah Ali Khamenei, dan warga Konoha akan butuh Panadol, Paramex, Bodrex, dan sebagainya supaya kuat mendengarkan fakta ini. Apa itu faktanya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, baru-baru ini Iran minta damai sama Amerika. Walaupun Iran tidak terang-terangan mengatakan minta damai sama Amerika atau minta negosiasi, enggak. Biasanya mereka menggunakan pihak ketiga seperti Qatar misalnya, Dubai, Kuwait, ataupun Pakistan. Biasanya sih Pakistan. Nah, karena Iran minta damai, lalu Amerika mengatakan, oke, ya kita jeda dulu sebentar ya. Jadi sekarang hari ini ya, perang Iran versus Amerika dijeda sebentar. Ya, di pause gitu, ibarat nonton video di pause sebentar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di pause sebentar? Apa alasannya? Karena Iran mengatakan, udah deh, kayaknya kita nih udah mulai ini ya, kerasa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini strategi Iran untuk mengumpulkan tenaga gitu? Apakah ini strategi Amerika untuk mengumpulkan tenaga yang lebih besar untuk membombardir Iran kembali? Nah, menurut data dari New York Post, ya, jadi New York Post ini mengatakan Amerika akan mengirimkan pasukan khusus, ribuan pasukan khusus untuk menculik uranium Iran. Ya, mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap Venezuela. Menciduk Presiden Maduro. Ya, itu yang akan dilakukan oleh Amerika. Namun, ya, hal ini belum juga ditandatangani oleh Donald Trump. Sebenarnya draftnya udah ada gitu ya, tapi belum ditandatangani oleh Donald Trump. Karena Donald Trump berpikir, kalau ini terjadi, maka ini resikonya sangat berbahaya sekali gitu ya. Karena kondisi atau letak geografisnya itu yang sangat tidak bagus ya. Namun ya, ada berita yang mengatakan, beberapa bulan yang lalu ketika pilot Amerika terjatuh di pegunungan Iran, ternyata tujuannya itu untuk menculik uranium, guys. Namun ya, ajaibnya, pilot Iran ini bisa diselamatkan. Wow, luar biasa. Kalau ini dibikin film, maka akan luar biasa. Jadi ini semacam penyelamatan yang dilakukan oleh Rambo ya. Jadi banyak tuh warga Konoha mengatakan, lu tuh kebanyakan nonton film Rambo, Amerika tuh nggak ada apa-apanya. Ya sebenarnya yang menang itu Vietnam. Jadi itu tuh yang diolok-olok terus ya sama warga Konoha. Ya, yang pertama kali mengatakan seperti ini sebenarnya Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier mengatakan, bapak gue yang ngomong yang menang di Vietnam itu bukan Amerika tapi Vietnam. Tapi gini guys, kalau kita lihat perang Vietnam, yang paling banyak dirugikan itu Vietnam. Cuman kekalahan Amerika itu, mereka tidak bisa mengambil hati rakyat Vietnam. Tapi kalau dari segi militer, Amerika menang. Itu menurut data. Kalau kita bicara by data ya, data yang ilmiah, bukan data berdasarkan bapak gue, ya, berdasarkan kakek gue, berdasarkan tetangga gue, bukan seperti itu. Ya, berdasarkan Deddy Corbuzier nggak seperti itu. Ya harus dari lembaga penelitian yang benar-benar meneliti gitu ya, yang independen gitu. Ya berdasarkan data dari penelitian ya Amerika itu menang ya saat melawan Vietnam. Sama seperti halnya dengan Iran. Amerika juga bisa melakukan kok. Tapi ya, mereka lebih mengutamakan yang namanya negosiasi, diplomasi gitu. Karena takut Amerika itu dicap sama dunia. Amerika itu gitu-gitu ya. Walaupun banyak orang Konoha membenci Amerika, mereka juga masih patuh dengan undang-undang PBB kok. Walaupun yang menciptakan PBB itu Amerika, walaupun mereka punya hak veto, mereka bisa-bisa aja, cuman mereka masih patuh dengan undang-undang ya. Bukan mereka nggak mampu, buktinya pilot Amerika bisa diselamatin kok. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pasukan khusus. Luar biasa ya, pasukan khusus Amerika. Ya, kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan perang antara Amerika dan Iran ini perang yang tidak sebanding sebenarnya. Bagaikan bumi dan langit ya. Cuman pendukung Iran mengatakan, wah Amerika itu hancur. Amerika itu sudah kehilangan amunisi. Amerika itu sudah kehabisan drone. Butuh 8 tahun katanya.
Ya, anggap aja Amerika itu menghabiskan stok dari gudang gitu ya. Anggap aja Amerika itu menghabiskan yang namanya amunisi gitu ya. Ya sementara Iran gimana? Iran tuh nggak punya stok guys. Ya banyak tuh warga Konoha mengatakan sebenarnya perang ini sudah ditunggu-tunggu oleh Iran selama 7 tahun. Ya pengamat abal-abal kan mengatakan seperti itu ya. Ya kompresor bocor ya, pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Ya, mereka mengatakan Iran itu sudah siap sedia. Kalau Iran itu siap sedia mau nunggu perang antara Amerika versus Iran, kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal pas mulai perang gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, jadi gini guys, nggak ada sejarahnya ya. Baru juga perang dimulai, rajanya sudah mati gitu, pemimpinnya sudah mati, Ayatollah Ali Khamenei sudah mati. Itu kan yang jadi pertanyaan. Itu artinya ya ini sudah menjawab segalanya gitu. Kalau Ayatollah Ali Khamenei meninggal di hari pertama saat mulai perang, itu sudah menjelaskan bahwa pertahanan Iran itu rapuh. Ya, itu secara tidak langsung dikangkangin oleh pertahanan Israel dan pertahanan Amerika. Ya, bayangkan ya, Amerika membombardir Iran. Ya, sekarang kan Israel kan nggak ikut ya membombardir Iran. Kenapa Israel nggak ikut membombardir Iran? Karena Israel menghargai. Ya, bayangkan satu negara membombardir Iran, Iran sudah kacau balau. Apalagi ditambah dengan Inggris, ditambah dengan Israel ya kan. Bagaimana dengan Rusia? Apakah Rusia membantu Iran? No. Potong kuku saya kalau mereka membantu. Enggak. Ya, Rusia dan China itu enggak bantu Iran. Mereka menganggap Iran itu hanya konsumen aja gitu. Kemudian mereka juga takut sama Amerika. Kalau lawan Iran itu Irak misalnya, mereka pasti bantu. Tapi lawannya bukan Irak, coy. Ya, lawannya bukan kaleng-kaleng, tapi Amerika, negara superpower, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Buktinya Ayatollah Ali Khamenei mutiar ya, meninggal. Tapi pendukung Iran tidak pernah mengaku itu. Mereka tidak pernah introspeksi diri ya. Mereka selalu mengatakan Iran itu perkasa. Kamu anak kemarin sore ya ngaji dulu sana, sok tahu lu. Saya tuh sering dikata-katain anak kemarin sore. Sok tahu lu gitu. Padahal pada faktanya kalau kita perhatikan Iran itu nggak ada apa-apanya dibanding Amerika. Ya karena kita mendadak bawa agama ya sehingga kita membela Iran mati-matian. Ya kan? Sebenarnya tanpa kita sadari itu kita diperdaya oleh Iran ya. Mereka bawa agama itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita membela gitu ya. Orang Konoha membela Iran itu karena musuh yang sama. Ya, karena seiman, seagama. Sehingga mereka membela. Kalau nggak ada embel-embel seiman, ya punya musuh yang sama, nggak akan dibela. Ngapain gitu? Nggak akan dibela, guys. Jadi apakah Amerika mampu menculik uranium? Ya mampu sebenarnya. Walaupun pasti ada korban juga gitu ya. Saya tidak berpihak pada Amerika di sini, di sekelumit orang pasti ada korban lah. Karena uranium itu kan dijaga ketat ya. Pasti ada korban. Ya kemudian kalau misalnya tiba-tiba uraniumnya itu dihancurkan, tiba-tiba di bombardir misalnya nih ya, gunungnya dibombardir, maka akan terjadi ledakan yang sangat mengerikan. Akan terjadi ledakan uranium yang sangat mengerikan. Itu yang jadi permasalahan ya. Itu yang bikin konflik ini semakin susah ya. Makanya Donald Trump baru-baru ini mengatakan, kalau gua tidak menyerang Iran, maka Washington, kemudian Israel juga akan rata dengan tanah. Kenapa? Karena faktor daripada nuklir Iran. Ya Iran itu kan doktrinnya kan beda ya. Mereka tuh doktrinnya ngaco gitu ya. Mereka didoktrin untuk membumi hanguskan Israel gitu. Jadi doktrin kebencian gitu. Gak ada doktrin kedamaian. Harusnya kan ada kedamaian gitu. Jangan cuma ada kebencian gitu ya. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian Iran ya kalau saya perhatikan sekarang ini mereka sudah capek perang gitu ya. Mereka jeda perang. Kayaknya mereka mau mengisi amunisi baru lagi gitu. Ya Iran itu susah kapoknya guys. Karena mereka tidak didesain untuk introspeksi diri.
Mereka didesain atau dididik dari kecil untuk membenci gitu ya, membenci Amerika, membenci Israel gitu ya. Mereka tidak didesain untuk memperbaiki diri sendiri, enggak. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena doktrin ya. Doktrin itu sangat mengakar, guys. Makanya kalau anak kecil salah doktrin itu masa depannya akan selesai. Akan selesai kalau salah doktrin. Ya, doktrin kebencian-kebencian gitu ya. Jangan berteman dengan A, jangan berteman dengan B, jangan berteman dengan C. Ya, kita harus benci sama ini. Ya, kita harus mendukung yang seiman, ya seamin, ya kemudian sealiran dan lain sebagainya. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jadi Iran itu sudah salah doktrin dari awal. Mereka sudah doktrin tentang kebencian, membenci Amerika. Padahal mereka nggak punya teman Amerika gitu. Ya, kalau Amerika itu bukan Amerika, Iran itu membenci Amerika, apakah Iran itu suci? Enggak juga kan. Kita tidak bisa mengatakan Iran itu suci. Suci dari mana? Suci dari Hong Kong. Ya. Palestina juga seperti itu. Ya, kalau warga Konoha mengatakan bahwa Palestina itu korban, apakah mereka itu suci? Enggak kan. Apakah mereka itu tidak punya dosa? Enggak juga. Ya, sama-sama pendosa gitu ya. Sama-sama pendosa, ya udah kita nggak usah dukung gitu ya. Nggak usah dukung Israel, nggak usah dukung Palestina, nggak usah dukung Amerika, nggak usah dukung Iran. Ya kita mendukung negara kita gitu. Ya, kita jangan ribut hanya karena perang yang ada di Timur Tengah. Ya, jadi kita itu semua saudara gitu ya. Jangan fokus pada yang seiman gitu ya, seagama gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan. Baru ini Pak Rijal Malarangeng mengatakan, Iranlah sebenarnya yang paling takut, paling tidak mau ketika terjadi perang sipil. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di media sosial yang menang itu Iran ya? Seolah-olah Iran itu tidak takut perang sipil. Seolah-olah Iran itu tidak takut dibombardir oleh Amerika. Seolah-olah Iran itu nggak takut diinvasi darat oleh Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu pengamat paling tidak disukai atau paling dibenci oleh warga Konoha itu adalah pengamat yang paling jujur, yaitu Pak Rijal Malarangeng. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena Pak Rijal Malarangeng ini belak-belakan. Dia ngomong by data, ya. Sehingga warga Konoha itu nggak suka. Jadi warga Konoha itu nggak semua yang terbiasa kalmer on ya. Mereka itu paling nggak suka dengan fakta ilmiah. Jadi kalau ada fakta ilmiah dan fakta ilmiah itu bertentangan dengan keyakinan, ya keyakinan mereka akan membuang fakta ilmiah. Kemudian selain itu, apa fakta dan data yang mengatakan bahwa Iran itu yang paling dirugikan gitu, yang paling takut sebenarnya kalau terjadi invasi darat dari Amerika? Yang pertama itu karena faktor daripada kekuatan militer. Ya, berkali-kali saya mengatakan kekuatan militer itu sudah sangat jomplang sekali. Kekuatan militer Amerika itu sangat hebat ya, sangat jago, nomor 1 di dunia. Itu bukan asal-asalan guys. Dari semuanya, teknologi, kemampuan, kecerdasan, ketangkasan, semua hal. Amerika nomor 1. Ya, tapi karena kita seiman dengan Iran, karena kita punya musuh yang sama, warga Konoha itu membela mati-matian Iran. Karena punya musuh yang sama, yaitu Israel dan Amerika. Nah, selain itu, ya, apalagi alasannya? Alasannya itu karena dipengaruhi oleh ekonomi. Ya, ekonomi juga mempengaruhi. Iran nggak mau ekonominya hancur berantakan, nggak mau. Sehingga apa? Sehingga mereka itu lebih memilih, ya seperti sekarang ini ya, tarik-tarik ulur gitu ya. Ketika mereka dibombardir, mereka minta damai ya. Kemudian ketika damai, ya mereka minta perang. Ya gitu-gitu terus ya. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, Donald Trump menghentikan serangan terhadap Iran. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena Iran menghendaki, karena Iran pengen. Cuman nggak secara terang-terangan gitu ya. Jadi Iran itu ngibulin pendukungnya. Lain
di depan kamera, lain di belakang kamera gitu ya. Kalau depan kamera mereka mengatakan, oh yang minta negosiasi itu bukan kita, Amerika. Padahal ya di belakang layar mereka menyuruh Pakistan misalnya, kemudian Qatar, Dubai, itu yang disuruh untuk melakukan negosiasi. Ya, sehingga Donald Trump itu kelihatannya jahat gitu ya, kelihatannya suka bohong. Ya sebenarnya Iran itu yang nggak mau terus terang gitu ya. Karena apa? Karena mereka harus menjaga gitu. Iran itu kan sebenarnya kan harus menjaga yang namanya kelompok garis keras yang ada di Iran ya. Kelompok garis keras yang ada di Iran itu kan pengen perang terus gitu ya. Sementara kelompok garis keras yang ada di Iran ini tidak memahami bahwa Iran itu nggak punya kekuatan gitu. Nggak punya kekuatan. Cuman ya mereka maksakan gitu ya. Memaksakan untuk apa? Untuk menyerang Amerika. Padahal nggak mampu gitu. Ketika berdamai mereka mengatakan kematian Ayatollah Ali Khamenei akan sia-sia gitu. Ya udah emang sia-sia gitu ya. Dari dulu juga sia-sia ya kan. Ya. Waktu hidup juga sia-sia gitu. Ya emang dia mempengaruhi kemajuan Iran? Enggak juga kan. Apa coba kemajuan Iran? Ya, di bidang mana coba Iran maju? Jadi warga Konoha itu aneh-aneh aja gitu ya. Kalau seiman dengan mereka, mereka akan memaksakan negara tersebut maju. Seperti Malaysia misalnya. Kemarin saya berdebat dengan umat agama tertentu di Konoha. Mereka mengatakan, Malaysia itu negara maju. Oh, emang Malaysia negara maju? Malaysia itu bukan negara maju, coy. Coba cek data. Di bidang mana Malaysia negara maju? Nggak ada. Cuman karena seiman dengan kita, karena kita terlalu maksain gitu ya. Bahkan Bintang Emon sekalipun, komedian Bintang Emon mengatakan bahwa Malaysia negara maju. Padahal, no, itu tidak benar. Ya, itu salah total. Malaysia tidak pernah cari negara maju. Maksudnya nggak masuk negara maju. Mana datanya coba? Harus ada datanya dong ya. Harus ada ukurannya gitu ya. Nggak usah ngarang gitu ya, opini pribadi. Oh, kalau seiman kita akan mengatakan maju. Nggak bisa seperti itu guys. Nggak bisa. Itu sangat-sangat dilarang ya. Itu namanya cocok logi pakai maksa. Ya, saya tahu bahwa Malaysia itu GDP-nya lumayan lah. Ya, lebih tinggi daripada Konoha. Tapi mereka nggak masuk, nggak termasuk gitu ya. Dibandingkan dengan negara lain gitu. Ya, kalau dihitung-hitung 20 besar, 30 besar juga nggak masuk kok negara maju. Karena apa? Karena SDM ya. Emang Malaysia itu SDM-nya bagus? Oh, enggak. Enggak terlalu sebenarnya. Bahkan kalau mereka nggak dijajah Inggris, mereka nggak akan berkembang kok. Ya jujur aja lah. Ya, nggak usah ditutupi gitu ya. Ya kan? Jajahan Inggris itu rata-rata maju. Ya. Nggak semuanya tapi di skala Australia maju, Amerika jajahan Inggris tuh. Jajahan Belanda melarat semua. Ya, kenapa? Karena beda perlakuan ya. Inggris itu sebenarnya nggak menjajah, mendidik ya. Makanya Malaysia itu nggak mau lepas dari persemakmuran Inggris dulu ya. Sekarang mereka sudah mulai anggar jago gitu. Di Malaysia itu sekarang sudah banyak kadrun ternyata guys ya. Kaum Madrid sudah banyak ternyata ya. Sehingga apa? Sehingga ya perlahan Malaysia itu ya akan seperti Konoha gitu ya, akan ditarik gitu ya. Untung mereka negara kerajaan ya, kalau nggak bisa hancur gitu ya. Kemudian bagaimana dengan analisis Pak Rizal Malarangeng selanjutnya? Pak Rizal Malarangeng mengatakan ya benar Iran itu tidak berkutik ya. Tapi kalau Pak Rizal mengatakan seperti ini, pasti Pak Rizal dikata-katain sesat, kafir gitu ya, ante-ante Soros, ante-ante Dajjal dan sebagainya. Kemudian alasan selanjutnya itu karena dipengaruhi oleh, ada banyak sebenarnya yang paling mempengaruhi ya, sangat banyak. SDM juga mempengaruhi. SDM Iran itu hancur ya. Orang-orang jenius, orang-orang terbaik di Iran itu sebenarnya udah nggak mau tinggal di Iran. Kenapa? Karena mereka berpikir rasional. Ngapain tinggal di Iran? Ngapain? Mereka lebih memilih merantau ke negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup gitu ya. Ngapain di Iran coba? Iran tuh sudah negara gagal gitu. Ngapain gitu? Ya sehingga mereka pergi ke luar negeri gitu. Ya. Menurut kalian gimana? Kemudian asas selanjutnya karena faktor diplomasi. Diplomasi Iran itu lemah banget.
Bagaimana dengan Amerika? Amerika jangan ditanya lah. Jaringannya di mana-mana. Pangkalan militernya di mana-mana. Jangan ditanya. Buktinya apa? Buktinya dolar makin perkasa. Ya. Sementara kalau kita perhatikan mata uang Iran itu makin anjlok. Itu pertanda bahwa Iran itu makin anjlok. Jadi kalau melihat kejujuran suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa, lihatlah mata uangnya. Apakah mata uangnya anjlok atau tidak? Ya, itu bisa atau berbanding lurus dengan kepercayaan. Semakin negara lain percaya dengan negara kita, semakin investor percaya dengan negara kita, maka semakin bagus mata uangnya. Kenapa mata uang kita anjlok? Ya karena nggak percaya lah. Ya kalau mereka percaya ngapain mata uang kita anjlok? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, kemudian selain itu, ya, kelemahan daripada Iran itu terlalu bergantung pada minyak. Ya, kekuatan terbesar daripada Iran itu minyak. Nggak ada sumber lain gitu ya. Para wisata misalnya nggak, mereka tidak mengandalkan para wisata. Boro-boro gimana orang mau para wisata ke sana? Ya, yang terjadi apa? Perang di sana. Nggak ada sumber lain gitu ya. Nggak ada cadangan lain gitu. Nah itu efek samping daripada kalau misalnya kita itu bergantung pada satu sumber. Oh, itu efek samping yang sangat berdampak luar biasa gitu ya. Kalau terjadi perang seperti ini, diblokade sama Amerika, selesai ya. Gimana cara miring minyaknya ya kan? Ya itu tuh yang jadi permasalahan. Ya menurut kalian gimana? Ada banyak sebenarnya pengaruh daripada kenapa orang Iran itu tidak mau perang dengan Amerika. Sebenarnya yang nggak mau perang itu Iran. Jangan dibalik-balik ya. Orang Konoha itu kan sering membalik-balikan fakta. Mereka mengatakan bahwa yang takut itu adalah Amerika. No, bukan seperti itu Ferguson. Nggak segampang itu Ferguson. Yang tidak mau itu sebenarnya, yang tidak mau perang itu adalah Iran. Cuma mereka malu-malu kucing gitu ya, malu-malu meong ya. Di belakang layar mereka bekerja sama, di depan layar mereka mengatakan Amerika itu jahat gitu ya. Tapi mereka bekerja sama dengan orang jahat tuh ya. Jadi itu anehnya. Ya kalau mereka benar ya kenapa mereka nggak serang sampai ke Amerika sono ya kan? Ya, kalau misalnya mengatakan oh kekuatan Amerika kan lebih hebat daripada Iran, ya salah sendiri kenapa Amerika lebih hebat gitu ya. Kenapa teknologi lebih maju gitu. Kenapa warga Konoha itu tidak berpikir rasional, introspeksi diri gitu ya? Kenapa teknologi Amerika itu lebih hebat? Oh, berarti ada yang salah dengan pemikiran kita selama ini. Harusnya kan berpikir seperti itu ya. Ya kan, berpikir rasional ya kan. Kalau sadar diri gitu ya. Tapi introspeksi diri itu sangat susah guys ya, terutama pendukung Iran. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ya. Anda yang menyimpulkan. Ya, please jangan kejang-kejang kalau jotan berjamaah nonton video ini ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini.
Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bapak juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya warga intelektual, salam rasional. Iya Bapak Ibu Sobat Kasih, kalau menurut penglihatan saya sepertinya media mainstream kita ini sedang menghibur diri, karena sudah sejak lama kita tahu bahwa negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, mereka ini di bawah kendali Amerika Serikat. Suka atau tidak suka, ini adalah fakta yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, dan saya rasa kita semua tahu, namun kita enggan mengakuinya karena kita terlalu terdoktrin dengan kebencian, dan rasa-rasanya selalu ingin di dalam benak kita Israel ini lenyap dari peta dunia. Tetapi Bapak Ibu perlu paham bahwa semuanya itu adalah angan-angan belaka yang tidak akan mungkin terjadi. Saya secara pribadi melihatnya bahwa bangsa-bangsa yang mengepung Israel melawan Amerika dan juga Israel ini sedang membuang-buang waktu dan juga energi serta alat peperangan mereka, yang tentu saja faktanya bahwa dunia ini di bawah kendali Amerika Serikat, dan juga siapa yang memerangi Israel sesuai dengan firman Tuhan, maka bangsa itu akan terkutuk dan runtuh dengan sendirinya. Namun lagi-lagi seiring perang ini masih terus berjalan, maka kita hanya bisa melihat dan mendoakan perang ini akan segera berakhir, karena rasa-rasanya perang ini tidak akan membawa dampak keberuntungan, tetapi malah membawa kerugian dan malapetaka serta korban yang terus berjatuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, suka atau tidak suka, Amerika adalah tentara dunia yang mengendalikan dunia ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati, dan saya secara khususnya sangat salut dengan kaum intelektual ini, di mana beliau ini adalah seorang pemuda namun wawasannya sangat luas dan juga netral. Rasa-rasanya saya ingin mengatakan bahwa anak muda ini adalah cucu Rizal Malarangeng yang saya secara pribadi sangat suka, karena mereka-mereka inilah yang dibutuhkan di negeri ini untuk membawa netralitas di dalam memberitakan fakta-fakta yang terjadi di negeri ini, bahkan di Timur Tengah sana secara khususnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.